Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang lensa makro. Lensa ini adalah lensa dari TT Artisan yaitu 40 mm f2.8 makro untuk sistem kamera mirrorless APS-C. Saya menguji lensa ini dengan memasangnya di kamera Fujifilm X-X10. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena TT Artisan juga membuatkan lensa ini untuk beberapa sistem kamera yang lain seperti Sony E-mount, Canon EOS M, dan juga Micro Four Thirds, Olympus atau Panasonic Lumix. Yuk kita lihat desainnya. Nah, lensa ini adalah lensa yang manual fokus murni dengan desain yang full logam ya materialnya, jadi sangat kokoh dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dari jenis desainnya ini cukup unik ya, barelnya itu tidak seperti lensa-lensa film zaman dulu ya, dan juga tidak sama dengan lensa-lensa zaman sekarang yang modern. Dia memiliki aperture ring yang kita bisa klik dari f2.8 sampai f16 dengan pemberhentian setiap setengah stop. Jadi cukup handy, cukup presisi untuk kita gunakan. Keunikan dari desain lensa ini adalah penutupnya atau landscape-nya yang tipenya screw in. Jadi kalau kita ingin menutup bagian depan lensa ini, kita harus memutar sampai tertutup rapat. Dan juga kalau kita ingin melepasnya, ya tentunya kita akan putar dulu sampai dia benar-benar terlepas. Ada plus minus dari desain lensa ini. Yang plusnya tentunya dia sangat secure, sangat aman, dan susah sekali untuk bisa lepas tanpa sengaja. Nah, kalau kekurangannya tentunya memerlukan waktu untuk melepaskan landscape ini ya. Jadi kita harus putar sampai lepas seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita bisa jadi kehilangan momen karena kita sibuk melepaskannya. Keuntungan dari lensa makro seperti lensa ini adalah kita bisa memotret subjek yang sangat dekat. Jadi subjek yang sangat kecil itu bisa menjadi sangat jelas ya. Nah, perbesaran lensa ini bisa mencapai 1:1. Nah, saat kita memotret dengan 1:1 seperti ini, dia memiliki jarak minimum fokus yang sangat dekat, 17 cm saja dari sensor kamera ini. Sehingga subjek yang kita potret itu akan berada kurang lebih 1 atau 2 cm saja di depan lensa ini. Nah, tentunya lensa ini secara desain dia tidak membutuhkan lens hood. Kenapa? Karena pertama, kalau kita motret dari jarak yang sangat dekat, hanya 2 cm saja ya tentunya lens hood itu akan menghalangi. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat di dalam lensa makro ini, elemen lensanya itu berada sangat dalam di dalam selongsong lensa ini. Jadi kemungkinan besar cahaya yang dari samping yang bisa membuat flare itu ya tentunya tidak bisa masuk ke dalam elemen-elemen lensa tersebut. Ukuran dari lensa ini menurut saya cukup compact, tapi beratnya cukup substansial. Karena materialnya itu dari logam, beratnya jadi 372 gram. Jadi kalau kalian pegang seperti ini terasa solid dan cukup berat untuk ukuran yang sekompak ini. Tapi saat saya pasangkan ke kamera mirrorless APS-C seperti Fuji X-S10 ini dan mungkin yang lainnya juga cukup padu ya, karena kamera mirrorless APS-C biasanya sekitar 400-500 gram juga, jadi tidak terasa jomplang. Soal kualitas gambar yang dihasilkan oleh lensa ini menurut saya sangat tajam dan bagus, dan itu sangat mengagetkan saya karena harga lensa ini hanya sekitar 2 juta lebih sedikit saja. Saat saya memeriksa kualitas fotonya, saya cukup terkaget-kaget bahwa di f2.8 sudah sangat tajam dan saat saya mencari chromatic aberration-nya itu sulit sekali. Padahal subjek yang saya foto itu cukup kontras.
Saat kita menggunakan bukaan besar ya seperti f2,8 di lensa ini, maka kita akan dapatkan bokehable di latar belakang. Dan kalau kita perbesar, kita perhatikan teksturnya cukup lembut, tidak ditemukan pola seperti irisan bawang, hanya ada sedikit halo ya di ujung-ujung bokehable-nya itu. Dan kalau kita zoom up, itu masih kelihatannya enak sekali dilihat ya, sangat bagus sekali menurut saya dibandingkan dengan lensa-lensa modern yang kadang-kadang tekstur bokehnya itu agak kurang smooth. Saat kita tutup bukanya ke f4 atau 5,6, bokehnya masih kelihatannya enak dilihat, meskipun lebih kecil tapi bentuknya juga hampir bulat berkat 11 bilah diafragma yang ada di lensa ini. Kualitas foto yang tajam itu bisa dihasilkan di perbesaran 1/5, 1/4 atau setengah. Tapi saat saya menggunakan perbesaran yang maksimal, yaitu 1:1, saya mulai mengalami kesulitan. Pertama adalah jarak antara ujung lensa dengan subjeknya harus sangat dekat. Kedua adalah tentunya ruang tajamnya sangat tipis sekali, sehingga saya harus menggunakan bukaan yang cukup kecil, kurang lebih f8 atau bahkan lebih kecil lagi, sehingga saya membutuhkan tripod yang kokoh dan juga cahaya yang cukup. Dan setelah saya periksa, ketajamannya ternyata tidak setajam yang perbesaran yang lain. Tapi yang mengagumkan tentunya subjek yang sangat kecil, yang sulit untuk dilihat mata saya, itu bisa kelihatan dengan sangat jelas di perbesaran 1:1 ini. Soal vignette, lensa ini menurut saya sangat terkendali meskipun di f2,8 bagian ujung-ujung dari foto itu tidak terlalu gelap dan mudah sekali bisa diperbaiki di software. Dan saya menemukan satu hal lagi kelemahannya, yaitu distorsinya yang menurut saya cukup lumayan kelihatan kalau kita memotret subjek yang lurus ya garis-garisnya. Dan itu akan kelihatan sedikit ada lengkungan, dan itu kita bisa perbaiki juga melalui software Lightroom misalnya supaya dia jadi lurus. Mungkin itu satu-satunya yang kelemahan yang berarti dari lensa ini. Saya sangat senang sekali dengan kehadiran lensa 40mm makro ini karena saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman info fotografi tentang rekomendasi lensa makro untuk sistem kamera APS-C yang ukurannya compact dan juga hasilnya bagus dengan harga yang terjangkau. Ini saya sudah punya jawabannya. Lensa ini sangat ideal untuk foto produk yang berukuran kecil, mainan, atau makanan, tapi tidak begitu bagus untuk subjek yang bergerak, misalnya foto serangga, karena dengan perbesaran 1:1, jarak antara lensa ini dengan subjeknya sangat dekat, mungkin akan mengganggu dan juga menutupi cahaya. Tapi kalau di studio atau di tempat yang terang, tentunya lensa ini sangat mumpuni. Sampai di sini dulu sharing saya hari ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!